Sebuah pepatah lama yang mengatakan Indonesia merupakan negara gemah limpah loh jinawi, sekarang ini masih cukup relevan. Beraneka macam jenis tanaman dapat tumbuh dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk diolah menjadi bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Salah satunya tanaman sirih. Tanaman asli Indonesia yang tumbuh secara merambat ini memang dikenal seringkali dimanfaatkan sebagai bahan ramuan jamu atau obat dalam teknik pengobatan tradisional. Namun kali ini, di kota Kediri, aku akan mengolah daun dari tanaman yang identik dalam budidaya menginang ini sebagai salah satu olahan makanan, yaitu dendeng daun sirih. Untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, daun sirih harus diproses melalui beberapa tahapan. Sebelum diolah, awalnya daun sirih yang masih segar harus dicuci hingga bersih untuk kemudian direbus. Proses perebusan daun sirih sebagai bahan makanan ini cukup singkat, sekitar 2-3 menit saja. Karena jika terlalu lama, maka kandungan zat-zat baik yang terdapat di dalamnya, seperti minyak atsiri, zat sama, diatase, dan folikol yang berfungsi sebagai antioksidan akan rusak dan berkurang. Setelah direbus, selanjutnya daun sirih didinginkan dengan diangin-anginkan sebentar untuk kemudian diolah tahap berikutnya. Untuk diolah menjadi dendeng, daun sirih harus dihaluskan terlebih dahulu supaya mudah ketika dicampur dengan bahan lain nantinya. Daun sirih yang sudah direbus dan didinginkan, kemudian dicincang dan ditumbuk hingga daun hancur. Proses menghaluskan daun sirih ini sengaja dilakukan secara manual atau tanpa mesin, agar tekstur dari daun sirih tetap terjaga serta agar adonan nantinya lebih padat. Dalam tiap olahan makanan maupun masakan, bumbu merupakan kunci utama sebagai penentu karakter serta cita rasa pada olahan yang akan dibuat. Daun sirih memang dikenal memiliki cita rasa yang pahit dan getir karena mengandung senyawa herba seperti minyak atsiri dan minyak terbang atau betihenol. Karenanya diperlukan bumbu rempah yang cukup banyak. Sementara aku menyiapkan bahan daun sirih, Ibu Suparmi membersihkan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan daun jeruk yang dihaluskan bersama tambahan garam sebagai penggugah cita rasa dari adonan yang akan dibuat nanti. Terus dimasak nih, Mas. Oke. Proses selanjutnya yaitu membuat adonan dendeng. Daun sirih yang sudah dihaluskan tadi kemudian dicampur bersama bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti telur ayam, tepung tapioka, dan minyak goreng. Setelah semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan padat, adonan dendeng daun sirih dibungkus dan dipadatkan dengan daun pisang untuk kemudian selanjutnya dikukus. Di rumah produksi milik Pak Agus yang berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ini, selain mengolah daun sirih menjadi dendeng, hampir setiap harinya juga memproduksi keripik dari daun sirih yang sudah terkenal dan dipasarkan terlebih dahulu. Melalui rumah usaha yang sudah didirikan sekitar 3 tahun silam ini, Pak Agus bersama dengan istrinya mencoba mengembangkan beberapa olahan makanan dan cemilan khas kota Kediri yang dibuat dari ketersediaan bahan makanan yang ada di sekitar kampungnya. Mbak, dendeng sirihnya udah siap ini, Pak? Oh iya, sekalian dijemur itu ya. Oh, iya, Pak.
Adonan dendeng yang sudah dikukus dan menjadi padat selanjutnya dicetak dengan diiris dan dibentuk atau dipipihkan agar adonan mudah untuk dikeringkan. Hasil cetakan ini akan dijemur sampai adonan benar-benar kering. Proses penjemuran biasanya butuh waktu sekitar 2 hari untuk membuat dendeng daun sirih siap untuk digoreng. Proses penjemuran ini selain membuat tekstur dendeng menjadi kering, juga membantu dalam pengurangan kadar air. Dendeng sirih yang sudah kering dan dijemur ini langsung digoreng oleh Ibu Suparmi. Olahan keripik serta dendeng berbahan dasar daun sirih ini merupakan inovasi dari Pak Agus guna meningkatkan nilai ekonomis dari daun sirih di wilayahnya. Dalam satu kantong kemasan, biasanya berisikan sekitar 100 gram keripik daun sirih dengan harga jual kisaran Rp8.000. Produk kreasinya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Kediri saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski sekedar cemilan dan memiliki cita rasa sedikit getir dan pahit, namun olahan berbahan dasar tanaman herbal merupakan cemilan kaya manfaat. Berdasarkan penelitian, daun sirih hijau dikonsumsi untuk membantu menyembuhkan peradangan pada luka dalam, serta membantu mengurangi pendarahan. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan salah satu barometer perkembangan industri di Pulau Jawa. Tak terkecuali dalam bidang industri kecil seperti usaha pengolahan makanan. Di wilayah Surabaya Timur, tepatnya di bilangan Rungkut Lor, terdapat sebuah sentra industri pengolahan cemilan dan kue tradisional yang bernama Kampung Kue. Di sini, hampir setiap rumah mempunyai produk-produk olahan kue yang beraneka ragam serta jenis yang diproduksi tiap harinya. Kali ini, aku membantu Ibu Irul, salah seorang pengrajin sekaligus penggagas dan koordinator kampung kue di wilayah Rungkut untuk menyiapkan bahan dasar kue basah yang akan dibuat, yaitu jengkol. Hampir sebagian masyarakat Indonesia mengenal jengkol sebagai salah satu bahan makanan yang mempunyai aroma khas atau berbau tajam, sehingga tidak jarang biji dari tanaman yang termasuk dalam tanaman polong-polongan ini dihindari oleh sebagian orang. Bahan makanan yang biasa dijadikan bahan masakan seperti semur atau sambal goreng ini mempunyai cita rasa serta karakter daging buah yang unik dan memiliki penggemar tersendiri. Karena itulah, aku bersama Ibu Irul akan mencoba membuat kreasi jajanan khas Jawa Timur, yaitu wingko babat, khusus bagi para penggemar jengkol. Untuk dapat diolah dan dicampur dengan bahan lainnya, biji jengkol yang telah direbus dan dikupas kulit luarnya, kemudian dihaluskan atau diparut hingga menjadi adonan. Untuk pembuatan wingko jengkol, sebagai bahan utama, jengkol yang sudah dihaluskan dicampur dengan parutan kelapa. Selanjutnya, adonan campuran parutan kelapa dan jengkol diaduk atau diadon bersama mentega
mentega, telur ayam, tepung ketan, serta garam dan gula pasir sebagai perisanya. Semua campuran bahan tadi terus diadon dan ditambahkan air sedikit demi sedikit agar bahan tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Tak lupa, Ibu Irul juga menambahkan pewarna makanan sebagai variasi dan supaya lebih cantik olahan kuenya nanti. Sudah selesai dibakar. Bahan pada adonan wingko yang terdiri dari kelapa serta jengkol sama-sama mengandung lemak dan protein tinggi sehingga menjadikan adonan lebih cepat gosong. Sehingga pada saat proses pemanggangan, aku pun harus rajin membolak-balik adonan agar matang sempurna. Wingko jengkol ini merupakan cemilan yang memiliki cita rasa gurih serta cukup kaya kandungan gizi. Berdasarkan uji klinis, jengkol selain kaya protein, juga mengandung kalsium yang baik bagi pertumbuhan tulang dan gigi. Di dalam 100 gram jengkol, terkandung sekitar 4,7 gram zat besi, sehingga cukup baik dikonsumsi bagi penderita anemia. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Tulungagung, terdapat salah satu olahan kuliner cukup unik yang bahannya terbuat dari serangga penyengat penghasil madu atau biasa kita kenal dengan lebah. Berbeda dengan tawon yang tidak memproduksi madu, lebah jenis apis merupakan lebah madu yang paling sering diburu madunya. Dari sekitar 7 spesies lebah jenis apis, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 4 spesies lebah madu dari jenis apis yang dibudidayakan maupun hidup di alam. Salah satunya lebah apis cerana yang juga merupakan lebah endemik Indonesia. Lebah ini merupakan lebah lokal dan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lebah hutan jenis apis dorsata. Meski bertubuh kecil dan sebagai penghasil madu yang cukup produktif, lebah apis juga terkenal karena sifatnya yang agresif. Sesuai dengan insting dasar lebah, serangga ini menyerang siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sarang lebah apis cerana juga biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, royal jelly, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Tak heran jika selain madu, sarang lebah apis cerana juga dimanfaatkan untuk dijadikan bahan olahan makanan khas Jawa Timur yaitu botok. Sebagai bahan utama olahan masakan, serang lebah yang masih berisi larva harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa kotoran dan lapisan lilinnya. Selanjutnya, sarang dipotong kecil agar mudah untuk dimasak nanti. Ini Bu, sarang lebahnya udah siap Bu? Iya, tolong dan yang santan. Oh ya Bu. Sebuah olahan makanan memang tidak akan sedap bila tidak disertai bumbu rempah. Sebagai cita rasa masakan, beberapa bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan garam dihaluskan bersama tomat dan cabai sebagai penambah cita rasa pedasnya.
Selain bumbu rempah, masakan botok dikenal sebagai sensasi rasa gurihnya. Sementara Ibu Ani mempersiapkan bumbu, aku mempersiapkan santan kelapa. Masakan botok biasanya menggunakan santan kental yang dihasilkan dari perasan parutan kelapa yang setengah tua, agar masakan menjadi gurih. Bu, ini Bu santannya udah siap Bu? Oh iya, ini banyak juga pinggir. Oh, ya Bu. Dalam proses pembuatan olahan masakan botok khas Jawa Timur, sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan pepes, di mana bahan isian dibalut dengan bumbu dan santan. Bu, saya siapin garam dulu ya. Oh iya, Del. Setelah bumbu siap, selanjutnya semua bahan seperti sarang lebah, bumbu dan santan pun dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang untuk kemudian dikukus nantinya. Hampir setiap harinya, rata-rata Ibu Ani menghabiskan sekitar 10 kg sarang lebah untuk diproduksi menjadi botok yang dijual di warungnya. Del, ini dikupas aja. Oh, ya Bu. Bila pada proses pembuatan pepes, bungkusan masakan dimasak atau dimatangkan dengan cara dibakar. Olahan botok dimasak dengan cara dikukus. Agar cita rasa tetap terjaga dan memiliki aroma yang khas, Ibu Ani mengukus botok olahannya menggunakan ampo atau tungku dengan api dari arang. Proses memasak ini memang dikenal dengan menghasilkan rasa yang berbeda bila dimasak dengan menggunakan kompor. Selain mudah dan sederhana, proses dalam pembuatan botok dari sarang lebah ini cukuplah singkat. Hanya sekitar 40 menit atau bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat, itu tandanya masakan botok sarang lebah sudah matang dan siap disajikan. Menikmati makan siang dengan menu botok sarang lebah ini sangatlah nikmat. Sensasi rasa dari perkawinan bumbu rempah yang sedikit pedas dan gurihnya santan berpadu dengan sarang lebah yang masih terasa legitnya sisa madu. Selain nikmat, botok sarang lebah juga cukup kaya manfaat. Dalam sarang lebah mengandung larva atau anakan lebah, royal jelly dan propolis yang kaya protein. Dalam propolis mengandung protein yang terdiri dari 16 asam amino bebas, mineral, glukosa, vitamin A, B kompleks, serta vitamin lainnya dan juga bioflavonoid yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan sistem peredaran darah sehingga mempercepat regenerasi sel. Meski botok sarang lebah ini banyak diburu para pencinta kuliner karena sensasi cita rasa serta manfaatnya yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi, namun bagi penderita alergi, kandungan protein yang tinggi pada propolis serta royal jelly harus hati-hati untuk mengkonsumsi makanan tradisional khas Tulung Agung, Jawa Timur ini.